Seberapa besar sih pengaruh kabel ke sistem audio mobil kamu? Nah, kabel audio ini seringkali disepelekan, padahal berperan penting dalam menjaga kualitas suara tetap optimal. Banyak yang beranggapan semua kabel itu sama, padahal setiap kabel punya karakter suara dan kualitas yang berbeda-beda. Nah, lengkapnya kita akan bahas di video di Insight kali ini. Secara sederhana, kabel menghantarkan sinyal listrik dari head unit ke DSP, lalu ke amplifier, dan dari amplifier ke speaker. Tetapi di balik itu, kabel juga mempengaruhi bagaimana sinyal itu lewat, seberapa bersih, seberapa lengkap, dan seberapa cepat sinyal sampai ke perangkat berikutnya. Di sistem audio mobil ada 3 jenis kabel utama dan masing-masing punya fungsi dan pengaruh berbeda terhadap suara. Yang pertama adalah kabel power. Fungsinya mengalirkan arus DC dari aki ke seluruh perangkat audio. Karena arusnya besar, maka ukuran konduktornya juga besar. Pengaruhnya ke suara adalah menentukan kestabilan arus sehingga mempengaruhi energi suara, grip terhadap bass, kelengkapan suara atau detail, dan fokus keseluruhan. Yang kedua adalah kabel RCA. Nah, seperti ini atau sering disebut interconnect. Fungsinya mengalirkan sinyal audio AC dari head unit atau DSP ke amplifier. Arus dan tegangannya kecil, jadi konduktornya juga kecil dan sangat sensitif terhadap noise. Pengaruhnya ke suara adalah ketenangan background musik, detail, kejernihan, dan leading edge dari musik. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah kabel speaker. Seperti ini. Fungsinya mengalirkan sinyal audio AC juga dari amplifier ke speaker. Arus dan tegangannya besar, maka konduktornya berdiameter cukup besar, walaupun tidak sebesar kabel power. Nah, pengaruhnya ke suara adalah, pertama adalah kontrol bass, kedua adalah tekstur dan warna tonal, serta bodi dari suara tersebut. Secara prinsip tidak bisa. Kabel tidak bisa membuat kualitas naik dari 100% menjadi 150%. Tetapi kabel yang buruk bisa menurunkan kualitas dari 100% menjadi 50%. Jadi, fungsi kabel itu mengoptimalkan potensi perangkat audio, bukan memperbaiki kekurangannya. Karena setiap kabel menghasilkan medan elektromagnetik saat dialiri arus. Bahan, bentuk, dan jarak antar konduktor mempengaruhi cara medan ini berinteraksi dan akhirnya mempengaruhi kecepatan, kelengkapan, serta noise yang ikut terbawa ke dalam kabel. Ketika arus listrik mengalir di dalam kabel, maka terjadi 2 hal. Yang pertama adalah arus atau kita sering sebut dengan notasi I, menghasilkan medan magnet atau kita notasikan H di sekitar konduktor. Yang kedua adalah tegangan atau kita notasikan V, menghasilkan medan listrik atau kita notasikan E di antara konduktor dan ground atau shield. Kedua medan ini berubah-ubah mengikuti frekuensi audio 20 Hz sampai 20 kHz dan mempengaruhi perilaku kabel itu sendiri serta kabel-kabel lain di sekitarnya yang sering disebut EMI atau EMI atau Electromagnetic Interference. Elektromagnetik ini bisa kita buktikan melalui demo dalam sebuah speaker ini. Speaker ini terdiri dari magnet dan voice coil yang dialiri oleh listrik. Ketika listrik masuk ke voice coil, dia berinteraksi dengan magnet, mengubah listrik menjadi elektromagnetik sehingga konus ini bisa bergerak. Kita buktikan ketika kita aliri listrik, maka konus ini bisa loncat.
terlihat konusnya langsung loncat. Ada yang bisa diukur, ada yang belum bisa. Yang bisa diukur biasanya disebut LCR. L adalah induktansi, yaitu akibat dari medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Pengaruhnya kemana? Ke tonal balance atau keseimbangan antara bass, mid, dan treble. Semakin tinggi induktansi, maka treble-nya akan turun. Nah, yang kedua adalah kapasitansi atau notasinya C biasanya ya. Akibat medan listrik antar konduktor terjadi kapasitansi. Pengaruhnya ke kecepatan transien atau kecepatan suara. Kapasitansi yang tinggi membuat energi dan dinamika dari musik menurun. Yang ketiga adalah resistansi atau sering dinotasikan R. Ini terjadi akibat hambatan material konduktor. Pengaruhnya ke kontrol bass. Semakin tinggi resistansinya membuat bass menjadi lembek dan bergaung panjang. Nah, kita bisa demokan pengukuran RCR atau induktansi, kapasitansi, dan resistansi dari dua kabel RCA, satu yang warna biru, satu yang warna ungu. Kita ukur masing-masing. Nah, di sini kita ukur L atau induktansinya sebesar 92 Henry. Kemudian kita ukur kapasitansinya C sebesar 273,5 picofarad. Yang ungu, induktansinya 276 Henry. Kapasitansinya 91,4. Lalu kita bisa ukur juga resistansinya. Yaitu 0,16 ohm. Saat ini sudah mulai bisa diukur juga kecepatan terhadap respon transien dari musik. Tetapi masih banyak juga yang belum bisa diukur, namun bisa kita bedakan suaranya secara jelas. Ketika bahan yang digunakan ini berbeda-beda, contohnya bahan konduktornya adalah OFC, OCC, atau silver, kemudian isolator luarnya, dan struktur yang digunakan untuk menghasilkan kabel ini, maka bentuk medan elektromagnetiknya juga berbeda-beda, dan itu membuat karakter suaranya juga berbeda-beda. Kabel yang bagus itu ditentukan oleh 3 hal utama. Pertama, bahan konduktornya sendiri. Kedua adalah bahan dielektriknya atau isolatornya. Dan ketiga adalah konstruksinya. Desainer kabel yang baik tahu dengan tepat berapa nilai minimum inductance-nya, resistance-nya, atau kapasitansinya yang ideal. Baik itu untuk kabel power, kabel RCA, maupun kabel speaker. Sehingga sinyalnya bisa lewat dengan cepat, lengkap, dan tanpa distorsi. Ada benarnya. Kabel yang lebih mahal biasanya punya budget untuk menggunakan material eksotis atau superkonduktor seperti grafin, perak, atau konduktor OCC dengan kemurnian tinggi. Tetapi yang terpenting sebetulnya bukan hanya sekedar mahal, melainkan bagaimana desain dan material itu bekerja sama untuk menghasilkan suara yang alami dan seimbang. Penataan kabel di dalam mobil sangat penting. Ketika kabel power, kabel speaker, dan kabel RCA diletakkan terlalu berdekatan, maka medan magnet atau EMI tadi dari kabel power bisa menginduksi noise ke kabel RCA. Dan medan listrik antar kabel bisa meningkatkan kapasitansi dari kabel tersebut. Akibatnya suaranya menjadi lambat, kehilangan detail,
fokusnya menurun, dan juga bisa terjadi storing atau alternator whine. Idealnya, sekitar 25-30% dari total sistem audio dialokasikan untuk kabel. Karena kalau sinyal tidak dihantarkan dengan baik, performa dari perangkat sekelas apapun tidak akan keluar sepenuhnya. Jadi, kabel adalah fondasi dari seluruhan perangkat audio di dalam audio mobil. Jadi itu dia teman-teman, kualitas suara pada audio mobil juga dipengaruhi oleh kabel yang kamu gunakan. Dengan kabel yang tepat dan berkualitas, kamu bisa mendapatkan suara yang jernih dan bebas dari distorsi. Sekian video di Insight kali ini, see you next video, bye-bye!